Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakim Sunaria SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangka memenuhi tugas modul 2.3 coaching untuk profesi akademik, yang pada kesempatan pagi hari ini juga saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Siti Khotimah SPD, yang langsung saja kita beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini. Baik, Bu, ini ya. Jadi sebelum saya melakukan supervisi ke kelas Ibu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, untuk menggali sejauh mana nanti persiapan Ibu sebelum dilakukan observasi gitu ya. Iya. Baik, ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Yang pertama, apa nih tujuan pembelajaran yang nanti Ibu akan capai? Baik, kebetulan saya adalah guru kelas 1. Nanti yang akan diobservasi adalah mata pelajaran matematika. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran di kelas 1 adalah matematika dasar atau matematika awal. Tujuan pembelajarannya yaitu meningkatkan kemampuan intelektual anak-anak. Jadi di dalam matematika itu kan kalau yang dasar itu kan banyak yang harus kita sampaikan ke anak-anak dan harus anak-anak ketahui. Dalam pembelajaran matematika awal itu kita memperkenalkan dulu tentang lambang bilangan, bentuk bilangan, nama bilangan, kemudian urutan bilangan, misalnya 1 sampai dengan 10, urutan yang maju ada juga kan, maju. Misalnya kalau maju kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kemudian kalau yang mundur dari 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Itu tadi tentang melatih kemampuan intelektualnya. Kemudian meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Artinya apa? Di dalam matematika itu anak-anak itu dipancing gitu untuk bisa menyelesaikan satu masalah matematika. Contohnya angka, kita kan ngambilnya penjumlahan nih, angka 2, misalnya 2 tambah 1, kita kasih soal nih ke anak-anak. Nah, dia harus punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. 2 tambah 1 sama dengan berapa. Nah, itu tadi. Kemudian melatih konsentrasi. Artinya apa? Tadi kalau matematika itu kan ilmu eksak yang kalau kita salah menyampaikan, maka hasilnya ke anak-anak akan salah gitu. Dan dia berbeda dengan misalnya kita pelajaran bahasa Indonesia, masih adalah kita toleransi. Misalnya dia salah huruf, misalnya mungkin maksudnya ini, misalnya kayak apel, P sama E itu kan kalau digabung bacanya P, sama kan, tetap walaupun dia satu tunggal misalnya P, tetap bacanya P. Nah dari situ masih kita kasih kemakluman gitu. Tapi kalau untuk matematika ya kalau salah ya salah, kalau urutan dia dari awalnya salah ya hasilnya akan salah gitu. Jadi itu tadi, jadi anak-anak harus betul-betul konsentrasi di sini. Jadi kita akan melatih konsentrasi untuk anak-anak. Baik, jadi kalau yang saya tangkap ada 3 tujuan pembelajaran tadi ya. Yang pertama tadi meningkatkan kemampuan intelektual, kemudian tadi kemampuan menyelesaikan permasalahan, dan yang ketiga tadi melatih konsentrasi. Gitu ya. Baik, yang berikutnya nih Bu, area pengembangan yang hendak dicapainya apa aja? Untuk area pengembangan tadi karena matematikanya matematika dasar, karena baru kelas 1 ya. Jadi area pengembangannya 1, konsep bilangan. Itu tadi yang bilangan maju atau bilangan mundur. Kemudian membilang atau bilangan dan angka, artinya mengenalkan angka atau mengenalkan bilangan ke anak-anak. Kemudian konsep lebih banyak dan lebih sedikit, misalnya 2 sama 3, banyak mana nih? Kita menggunakan jari, misalnya 2. Anak-anak kan terlihat dengan real gitu ya, 2 sama 3 banyak mana gitu. Nah, disitu jadi itu tadi konsep. Jadi masih konsep ya, untuk kelas 1 itu semuanya konsep bilangan, konsep angka, dan konsep banyak sedikit. Jadi semuanya masih konsep. Iya, jadi area pengembangannya jadi gitu ya, konsep tentang bilangan maupun angka gitu ya. Oke, berikutnya Bu Ima, media apa nih kira-kira yang akan Ibu gunakan? Kalau untuk media tadi kita sebisa mungkin media itu
media yang menyenangkan, terus juga media itu dimengerti sama anak-anak. Jadi kita gunakan medianya yang sesederhana mungkin. Misalnya menggunakan anggota tubuh, medianya misalnya jari, anggota tubuh misalnya jari, mulut. Misalnya kalau penjumlahan kan tadi kan ada konsep lebih banyak lebih sedikit, misalnya 2 sama 3. Banyak mana nih? Banyak 3. Nanti yang 3 simpan dulu. Kalau penjumlahan misalnya 2 tambah 3, simpan dulu yang 3 ya. 3 misalnya simpan di mulut, yang sedikit di jari. Nah, nanti mulainya dari yang banyak dulu. 3, 4, 5. Jadi menggunakan anggota tubuh dulu. Jadi pakai menggunakan anggota tubuh ya, dari tadi ya. Oke, tadi maaf, untuk strategi pembelajaran yang digunakan apa bu tadi? Strateginya kita menggunakan tadi selain anggota tubuh tadi, saya juga menggunakan lembar kerja juga. Jadi untuk kadang-kadang kan kalau misalnya kita nulis buku nih, misalnya anak-anak suka bosan gitu, jadi saya gunakan lembar kerja misalnya dengan warna-warna yang asik gitu, dengan warna-warna yang mencolok, yang disenangi anak-anak gitu. Sekalian juga di situ kita akan menggunakan warna juga, karena warna juga termasuk juga ke matematika. Fokus bagaimana agar kegiatan belajar yang menyenangkan gitu ya? Yang menyenangkan. Intinya yang menyenangkan, yang bisa dimengerti sama anak-anak kita medianya. Oke. Terakhir nih Bu, kapan nih kira-kira akan dilaksanakan? Insya Allah di 10 Oktober ya Pak, hari Kamis 10 Oktober ya Pak, jam 8. Siap. Baik. Oke, nanti saya akan melihat hal-hal apa yang terjadi ya selama di kelas nanti, tanggal 10 tadi. Dengan rencana sudah Ibu tadi buat, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar itu Bu. Baik, apa nih kira-kira terakhir yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Apa ya yang saya dapat? Sebenarnya melatih saya lah, saya belajar lagi, membuka lagi nih kurikulum yang baru. Baik, terima kasih Bu Ima atas waktu yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan nanti pas nanti berjalan lancar dan nanti kita akan melakukan percakapan lagi Bu Ima ya. Siap. Setelah observasi nanti. Insyaallah. Baik, terima kasih. Percakapan kita demikian percakapan pada siang hari ini dengan Bu Ima terkait dengan persiapan observasi akademik nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas, tundukkan kepala. Sebelum belajar, siap. Membaca surat Al-Fatihah. Bangun sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Terima kasih Mas. Apa kabar teman-teman? Hari ini teman-teman sehat semuanya? Apa kabar Mas? Mas Ezra apa kabar? Baik-baik saja. Sultan apa kabar Sultan? Sultan apa kabar hari ini? Baik. Oke Arsy, apa kabar hari ini Arsy? Siapa yang hari ini tidur malamnya jam 9? Mana jam 9 mana? Siapa? Ya. Siapa yang bobo malamnya jam 10 malam? Wow, ya, siapa yang tidur malamnya jam 11 malam? Ayo. PR-nya Bunda Ima apa? Bobo paling malam jam berapa jarinya Bunda Ima? Berapa? Jarinya Bunda Ima berapa? Paling malam kita bobo jam, kita hitung coba, ayo. Hitung ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
10. Siapa yang tadi bangun paginya jam 6? Siapa yang bangun paginya jam 5? Oh, Papa, Bunda Ima punya sesuatu. Apa ya ini ya? Wow. Siapa yang mau bermain dengan Bunda? Ya, duduk. Nah, siapa tahu ini angka berapa? Siapa tahu ini angka berapa? Ini? Ya, duduk. Coba sekarang Bunda mau tanya. 7. Yang ini? Banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih sedikit mana? 7. 7 yang mana? Siapa tahu ini angka berapa? Yang ini? Banyak mana? Lebih sedikit mana? Oh, 6. Oke, ini 7. Ini 6. Coba, ini berapa? 8. Coba jarinya mana 8? Bunda tanya ke, duduk Mas. Duduk Mas. Coba, Sultan. Sultan ini angka berapa Sultan? 6. Sultan 6. Mas Bima, ini angka berapa Bin? Berapa Bin? 9 dengan 6 banyak mana Bimo? 9. Sultan ini angka berapa Sultan? 7 yang ini. Banyak mana Sultan? 8. Mana yang namanya Tania coba Tan. Tania ini angka berapa? 8. Yang ini Tan. 7 banyak mana? Banyak 8. Oke. Bunda punya lagi. Siapa tahu ini angka berapa? Ini angka berapa? 6. Sekarang 6 dan 9 banyak yang mana? Lebih sedikit mana? Kalau digabung, Bunda mau tanya ke Dara. 6 dan 9 kalau digabung berapa jumlahnya? Ingat ya, yang 89. Dijumlahkan. Yang lebih banyak yang lebih banyak yang di mana? Coba sama-sama kita hitung, coba Mas. Yang lebih banyak kita hitung. 6 di kepala. Salah. Berapa yang lebih banyak? 9 di kepala. 6 di jari. Berapa hitung? 9. Berarti 9 ditambah 6 jadi 15. Lagi ya. Lagi coba. Coba nih. Ini angka berapa? Yang ini angka berapa? Coba kalau digabung atau dijumlahkan. Berapa Mas Hafiz? 8 yang di mana? 8 di kepala. 7 di 8. Berapa? Berapa? 15 lagi. Teman-teman mau bermain dengan ini? Oke, siap. Bunda itu ya. Bunda bagikan ya. Nih, Bunda kasih teman-teman ada kartu, terus ada lagi nih. Bunda punya kartu ini. Bunda nggak mau kalau tidak duduk, Bunda nggak mau duduk. Duduk ya. Duduk udah naik meja, duduk.
Duduk. Nah, kartu Uno ini teman-teman, nanti teman-teman kocok ya. Ya, nanti dikocok. Nah, kocok ya. Nih, dengerin Bunda, kita kocok. Nih, kalau sudah dikocok, dibagi ke temannya. Ya, kalau sudah nanti dibalik, ditulis angkanya di buku tulisnya, terus dikocok lagi. Nanti yang dapat siapa? Ya. Sekarang teman-teman coba diambil buku tulis matematikanya. Terima semua ya. Sini, Bunda bagikan dulu sebentar. Nanti main Unonya. Mana lagi tadi Unonya? Sudah? Sekarang coba dibuka semua bukunya. Bukunya sudah? Siap nih. Nanti yang Bunda angkat, teman-teman tulis dulu di bukunya nomor 1. Coba 1 sudah, 2 sudah, tulis sampai 5 ya. Tulis sampai 5 ke bawah. Tulis sampai 5. Dibuka. Kalau teman-teman tidak konsentrasi nanti ketinggalan ya sama Bunda nih. Bunda pilih tuing. Ditulis di angka 1-nya. Angka berapa? Tulis 3. Tadi kan sudah Bunda bilang tulis di buku, Mas. Nih. Tuh. Dah bisa? Bisa. Tulis 3 dia gantian ya. Ini satu kelompok. Misalnya diangkat 5. Nah, tulis di situ 5, angkat lagi 4. Tulis gitu ya. Gantian ya. Yang ini juga sama. Tengah. Gantian. Nah, yang ini kartu dikocok, gantian ambilnya. Yang ini juga gantian ambilnya. Oke, siap? Yuk. Kalau sudah diambil, simpan lagi. Taruh, simpan. Hai, diangkat, ditulis. Ini juga sama, nggak usah dikocok, diambil aja. Nih. Diambil ya angkanya. Nih, diambil angkanya, terserah kamu angkat, tulis di sini. Ini juga sih ambil angkanya, ditulis, misalnya 5, kasih tanda jumlah ya, dijumlahkan. Dah. Oke, wah hebat nih, bisa nih, ayo. Gantian taruh di sini, bukan dimainin. Siapa? Gantian. Terus dijumlahin Kak, kasih penjumlahan. Sama dengan berapa? Berapa sama dengan? Kalau Kakak sini, kalau Kakak Bunda buatin sini pensilnya. Hah? Ya, tapi harus kamu tulis. Kalau Tania, kamu dapat tulis angkanya di sini ya. Kalau Tania, ya udah diambil lagi angkanya, 1 aja ngambilnya. Udah selesai, udah dijumlahkan. Lagi boleh sampai 10. Boleh sampai 10. Gak usah yang nggak ada nomornya. Ya, kalau sudah dirapikan peralatannya, kumpulkan di meja Bunda. Ya. Kamu dijumlahin. Kamu mah dari tadi ngobrol. Ya, dirapikan peralatannya yang sudah
Makan duduk rapi. Duduk rapi. Duduk rapi. Belum duduk, belum duduk, belum duduk, belum duduk. Kumpulkan, sudah, rapikan. Rapikan. Dirapikan. Dirapikan peralatannya. Ayo. Kenapa? Ayo dirapikan sudah. Nggak apa-apa. Sini peralatannya kasih Bunda. Itu punya siapa? Masukkan, yuk. Tepuk ikan. Mas Lando dirapikan, Mas Lando dirapikan, Mas. Mas Lando. Duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Oke, hari ini teman-teman. Hari ini teman-teman senang tidak belajarnya dengan Bunda Ima? Semangat tidak hari ini? Semangat tidak hari ini belajarnya? Semangat. Siapa yang hari ini belajarnya dengan bahagia? Hari ini kita belajar apa? Tadi apa? Penjumlahan dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan kartu. Ada kartu apa ya? Ini namanya kartu Uno. Tadi teman-teman belajar matematikanya dengan Bunda Ima dengan kartu. Hari ini teman-teman senang? Mau belajar lagi? Mau belajar lagi? Mau. Oke. Nah, hari ini matematikanya sudah selesai. Kita ucapkan apa teman-teman? Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sakim Sunaria SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dalam rangka memenuhi tugas coaching untuk supervisi akademik, dan pada kesempatan hari ini juga saya ditemani oleh rekan saya, Bunda Ima. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan juga pengajar praktik saya, Ibu Siti Falisati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, langsung saja ke Bunda Ima ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu di kelas Ibu ya. Dan ini dengan tujuan untuk memberikan umpan balik dan sekaligus refleksi mengenai KBM yang telah Ibu lakukan. Baik, ada beberapa pertanyaan Bunda Ima ya terkait dengan observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu. Bagaimana nih perasaan Ibu selama melakukan KBM? Observasi kan ya Pak? Iya. Kan ada senangnya sih. Jadi kita pas mengajar udah ngeliatin gitu ya, walaupun nggak apa namanya ya itu sih seneng plus deg-degan. Deg-degan karena diliatin. Biasanya kan deg-degannya lebih kalau diliatin. Nah, itu deg-degan gitu Bu ya. Sebenarnya udah biasa ngajar. Iya, kalau ngajar nggak diliatin sih nggak deg-degan, tapi kalau karena diliatin aja sih. Ya, menurut Ibu bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan seperti apa? Yang telah Ibu lakukan?
Kalau yang saya lakukan sih insya Allah ya sesuai sih dengan apa yang sudah direncanakan. Udah sesuai sih insya Allah, udah sesuai modul, udah sesuai dengan RPP-nya. Baik, sebelum nanti saya menyampaikan hasil observasi saya akan kan juga terkait dengan adakah nih hambatan-hambatan yang Ibu alami selama melakukan KBM? Kalau hambatan sih banyak ya, karena kan saya ini ngajarnya kelas 1. Kelas 1 tuh kan moodnya itu benar-benar moodnya yang swing gitu, gonta-ganti antara anak satu. Hari ini anak itu moodnya baik, tapi kalau udah pagi misalnya udah baik, tapi siang nanti akan cepat sekali kalau kelas 1 berubahnya. Nah gitu kan kalau kelas 1 tuh baru, jadi kita nggak ada bocoran. Misalnya kalau kelas 2 mah kan ada bocoran nih dari guru kelas 1, tapi kalau dia kelas 2 ya, tapi kalau kelas 1 karena baru, itu tadi kita harus benar-benar belajar gitu, mempelajari anak-anak ini sifatnya, moodnya, ya tentang sosial emosinya. Jadi kita memang benar-benar harus kita pelajarin gitu kalau kelas 1. Berbeda Jadi dengan kelas-kelas yang lain. di antara hambatan tadi yang Ibu sampaikan, yang mood anak ya yang berubah-ubah gitu. Mood, Kemudian moodnya anak, sosial emosional ya, anak juga yang sosial emosionalnya, mood anak itu berpengaruh sih. tiap harinya mungkin Berpengaruh sama proses dan berbeda hasil gitu ya. belajarnya. Dan mungkin ketika anak ganti duduknya juga mungkin pengaruh juga gitu ya. Iya benar. Ketika mungkin ada orang masuk juga. Nah, berikutnya kira-kira apa nih penyebabnya Bu? Kayak hambatan-hambatannya kenapa sih bisa kok anak ini moodnya kok berbeda-beda, terus ada yang mungkin sosial emosionalnya kok berbeda gitu. Terus seperti apa nih Bu? Iya karena kan mungkin kalau kelas 1 tuh kalau kata kita mah emosinya tuh belum tetap gitu loh. Anaknya tuh mudah pengaruh kan. Misalnya kalau pagi itu pengaruh dari rumah juga kan banyak juga, misalnya dia bangun tidur yang harus entah dia dibangunkan paksa, entah dia mungkin malamnya itu dia tidurnya terlalu larut, pagi-pagi dibangunin, kan itu juga pengaruh juga ke moodnya. Terus juga itu biasanya kalau kelas 1 tuh ngelihat misalnya yang temennya yang satu ditungguin nih sama mamahnya. Nah yang ini aku enggak gitu. Nah itu juga pengaruh juga sih sebenarnya ke moodnya. Terus kalau yang bekerja dan tidak bekerja juga sama. Misalnya yang tidak bekerja dia akan dijemput tiap hari gitu sama orang tuanya. Minimal sama ibunya. Tapi yang bekerja pasti ada juga di situ dia pengaruh juga sih ke emosi. Nah kira-kira nih solusi apa nih yang bisa Ibu ambil nih untuk mengurangi hambatan-hambatan yang tadi Ibu Ini sebutkan? juga sih ya kalau kelas 1 itu waktunya juga kan terlalu singkat ya. Terus juga anaknya itu kan banyak kan rombelnya itu. Nah ini kalau saya tadi kembali ke hambatan ya. Misalnya karena muridnya banyak, terus ininya kan sedikit nih. Gurunya kan cuma satu. Jadi apa? Mau mereka dikelompokkan misalnya dikelompokkan sesuai diferensiasi itu dikelompokkan. Kalau sudah dikelompokkan juga ini juga sih hambatannya ke kita juga muridnya banyak, gurunya cuma satu. Nah itu juga sih sebenarnya pengaruh juga sih Bu. Ya kayak gitu. Misal kalau saya kan mungkin karena dulu PAUD ya muridnya banyak, gurunya juga banyak. Jadi per anak itu 10. Nah sekarang kalau di SD negeri kan muridnya iya itu. Jadi di situ juga sih kata saya mah pendekatan individualnya kita yang susah. Karena gurunya sedikit. Kalau misalnya ya kan ya mungkin kalau yang udah bisa misalnya. Kalau yang belum kan kita harus pendekatannya harus individual. Nggak bisa kita klasikal bareng-bareng gitu, jadi harus individual. Jadi di situ sih hambatannya. Jadi pendekatan secara individualnya itu yang sedikit. Jadi tadi selain memang kondisi rombel yang banyak gitu Bu ya, ini jadi hambatan juga gitu ya. Dan mungkin juga tadi selain waktu juga gitu ya. Mungkin waktunya kalau kelas 1 kan ini juga terbatas gitu Iya, ya. terbatas juga. Dan mungkin tadi salah satu mungkin Ibu biasanya untuk mengatasi ini tadi dengan Iya, cara kalau kata saya mah iya tambah pendekatan individualnya di situ. Mungkin dengan menambah guru, tapi nggak mungkin juga ya pasaknya. Jadi mungkin solusi yang dari pendekatan lebih ke pendekatan. Iya benar, dari ke pendekatan individualnya yang agak sedikit. Mungkin ini ya salah satu dari solusi juga gitu ya. Dan kira-kira kapan nih kira-kira perbaikan yang Ibu lakukan nih? Kalau saya tuh kayak materi kemarin itu kan di minggu pertama tuh
pemberian materi ya. Nanti kan terakhir itu ada apa namanya penilaian. Nah, di situ akan ketahuan kan anak-anak yang bisa atau enggak. Nah, di minggu berikutnya saya akan lebih lebih memperhatikan yang anak yang belum bisa gitu. Jadi walaupun tidak merata minimal jaraknya nggak bisanya tuh nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi mungkin yang ada yang skala prioritas lah misalnya untuk pertemuan pertama anak ini yang nggak bisa, nah pertemuan keduanya itu yang anak yang nggak bisa tuh yang menjadikan skala prioritas. Mau nggak mau harus begitu. Jadi memang harus kita prioritaskan gitu ya. Iya benar. Prioritaskan Jadi harus ada mana yang skala kita dahulukan, prioritas mana juga yang sih. bisa kita bisa tunda gitu ya. Iya benar benar. Baik, mungkin izinkan saya menyampaikan hasil observasi ya terkait dengan apa yang sudah saya lihat dari kegiatan pembelajaran Ibu ya, pada hari Kamis ya, tanggal 14 Oktober itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu tentukan ya. Saya melihat sih di sini tujuan pembelajarannya apa namanya masih apa namanya kurang terukur dengan jelas Bu ya, karena di sini meningkatkan kemampuan intelektual, kemudian menyelesaikan masalah, melatih konsentrasi itu kan, tapi apa namanya secara keseluruhan sih sudah terlihat, cuma memang untuk terukur lebih apa namanya lebih detailnya mungkin apa ya, Kita akan terukur di pertemuan kemudian kedua area atau pengembangan ketiga. juga sebagaimana yang telah Ibu sampaikan pada tahap observasi yang tadinya terkait dengan konsep bilangan maju mundur itu terlihat pada kegiatan KBM, kemudian konsep bilangan lebih banyak lebih sedikit juga itu terlihat, kemudian juga strategi yang digunakan terkait dengan penggunaan LKPD ya, lembar kerja digunakan, kemudian menggunakan kartu bilangan ya, kemudian menghitung menggunakan jari dan memperkenalkan angka lebih besar dan lebih kecil juga saya lihat itu sudah disampaikan gitu ya, terlihat. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesediaan yang telah Ibu berikan untuk saya observasi. Mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan? Saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diobservasi. Minimal saya bisa mengobservasi diri saya sendiri. Oh ini loh kurangnya kayak tadi ya dari hasil itu tadi namanya Bapak. Tujuan. Nah di situ kan jadi saya bisa belajar lagi. Oh kalau belajar ini harus begini. Jadi insya Allah mau berguna sih buat saya, buat kemajuan saya nanti mengajar lagi. Jadi apa yang kurang bisa saya pelajari supaya bertambah, yang bertambah ya mungkin akan lebih saya lebih bisa lagi. Gitu. Jadi terima kasih Pak Sakim. Ya, luar biasa, terima kasih Bu. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Pepe untuk memberikan pendapat baik terkait dengan kegiatan persiapan pasca observasi yang sudah kita lakukan. Udah dong. Enggak. Udah balik. Udah Bapak saya nggak apa-apa juga. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan bersama Bunda Ima. Luar biasa, terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Maaf, bukan maksud untuk menggurui. Bersama kita belajar di sini. Sama-sama belajar. Ya, depan agak lebih baik lagi. Semangat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.